Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun, dengan para pemain Elias sebagai Ki Ageng Pesanggaran, Arya sebagai Sabalangit, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Sabalangit tak dapat ditahan lagi mendengar jawaban-jawaban Kameswara yang menganggap enteng dirinya. Kemudian dia pun segera mundur selangkah. Namun belum sempat Sabalangit melakukan sesuatu, tiba-tiba Nyai Salindri mencegahnya. Tunggu dulu Sabalangit. Serahkan pemuda itu padaku. Aku mau tahu sampai sejauh mana kehebatannya. Nyai Salindri melompat mendekati Kameswara. Rupanya dia telah menerapkan ajian gendam kasmaran yang menyebabkan dirinya berubah menjadi muda. Sambil melangkah dengan genit, Nyai Salindri berdiri di hadapan Kameswara. Kalau kau memang sudah mendapatkan air suci itu, kenapa tidak kau serahkan saja padaku, anak muda? Oh, menyerahkan padamu? Untuk apa, Nyai? Apakah kau pun seperti Kiai Sabalangit? Jangan samakan aku dengan Sabalangit. Sekalipun aku menginginkan benda itu, tetapi aku mempunyai imbalan yang sesuai untuk kau terima. Anak muda, jangan panggil aku Nyai. Namaku Salindri. Aku bersedia menjadi milikmu, asal kau serahkan air suci itu padaku. Kau lihat, apakah aku kurang menggairahkan? Atau barangkali kurang cantik? Kau cukup cantik dan mempesona. Kalau begitu, apa lagi yang kau tunggu? Ayo, serahkan air suci itu. Kemudian kita bisa meninggalkan tempat ini untuk menikmati keindahan yang barangkali belum kau rasakan. Sayang sekali, Nyai. Aku bukanlah manusia yang mudah kau goda. Sekalipun kau telah menerapkan ajian gendam kasmaran agar kau terlihat muda dan cantik. Bagiku, kau tidak lebih dari seorang wanita tua yang menyedihkan. Orang-orang yang berada di situ tersentak kaget, termasuk Ki Ageng Pesanggaran, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan Kameswara. Suasana di tempat itu jadi hening sejenak. Mereka semua menarik napas sambil menahan detak jantung yang berpacu. Dengan wajah merah padam karena amarah, Sabalangit melangkah mendekati Kameswara. Sekarang Kameswara tengah berhadapan dengan dua pendekar tua yang menggetarkan. Jadi kau telah meminum air itu, anak muda? Apakah kata-kataku tadi kurang jelas, Kiai Sabalangit? Kata-katamu bukan saja jelas, tetapi cukup menyakitkan telingaku, anak muda. Sungguh malang sekali nasib. Karena kau telah meminum air itu, maka aku harus membunuhmu. Membunuhku? Apalagi yang kau inginkan dariku, Kiai? Bukankah kau sudah tahu bahwa air suci itu telah lenyap? Air suci itu tidak lenyap, tetapi air itu sekarang sudah menyatu dengan tubuhmu. Maka dari itu, kau harus mati di tanganku. Dan setelah itu, darahmu akan kuhisap. Nah, dengan demikian, air suci yang sudah bercampur dengan darahmu akan mendekam dalam tubuhku. Oh, mengerikan sekali, Kiai. Tapi sayang, aku bukanlah pengecut yang harus takut dengan gertakanmu. Bagus.
kalau kau memang tidak takut dengan gertakanku. Tapi aku tidak main-main. Apapun yang telah aku ucapkan, harus kubuktikan. Tunggu dulu, Sabalangit. Ada baiknya kalau ia menjelaskan bagaimana ia bisa berada di tempat itu. Aku penasaran sekali untuk mengetahuinya. Ini sama saja menahan-nahan amarahku yang sudah tinggi. Tidak. Aku tidak menahan amarahmu. Aku hanya ingin tahu kalau ini memang bukan perbuatan ayahnya. Nah, ceritakanlah anak muda. Bagaimana kau bisa mendapatkan air suci itu? Ternyata masih ada rasa penasaran yang kau sembunyikan, Nyai Salindri. Baiklah, agar kalian semua tidak penasaran, aku akan menceritakannya. Aku bisa berada di gua itu sebenarnya atas kehebatan orang aneh itu. Dan ternyata dia adalah seorang raja. Raja dari masa silam di zaman Mataram. Dia bernama Rakai Walaingpu Kumbayoni. Setelah beberapa saat aku berada di tempat itu, raja itu pun minta dibunuh karena dia bosan hidup. Ya, akhirnya karena aku tidak bisa mengelak dan tidak bisa berbuat apa-apa, raja itu pun aku bunuh. Kalian lihat keris ini. Inilah pusaka yang kupergunakan untuk membunuh Rakai Walaingpu Kumbayoni, Raja Mataram itu. Pusaka ini benar-benar hebat, bukan? Tentunya di hati kalian sekarang telah tumbuh keinginan baru, yaitu ingin memiliki pusaka yang kugenggam ini. Bukankah begitu? Aku rasa pusaka ini mempunyai kehebatan yang luar biasa. Tapi sayang pusaka ini belum mempunyai nama. Baiklah, pusaka ini akan kuberi nama Kiai Kambang Ayun. Luar biasa, nama yang bagus sesuai dengan kehebatan yang tersimpan di dalam pusaka ini. Dan satu hal yang menggembirakan, orang aneh itu memberiku nama Sukma Suci. Berarti namaku sekarang adalah Kameswara Sukma Suci. Hebat bukan? Dan tentunya nama itu lebih menggetarkan daripada nama Sabalangit. Keparat. Rupanya kau pemuda yang beruntung. Tapi sayang, keberuntungan yang baru kau dapatkan ini akan lenyap dengan sia-sia. Karena kau sekarang telah berhadapan denganku. Apakah kau yakin bahwa kau dapat mengalahkan aku? Berdebah. Jangan dulu merasa hebat karena kau telah meminum air suci itu. Kau masih bau kencur untuk berhadapan denganku, anak muda. Sekalipun aku masih bau kencur menurutmu. Tetapi sekarang aku bukanlah lawan yang bisa kau kalahkan begitu saja, Sabalangit. Aku memang sudah mendengar kehebatanmu. Tetapi menghadapiku bukan berarti kau harus menang. Kau lihat keris ini. Apakah kulit tubuhmu pun kebal terhadap pusaka ini? Kurang ajar. Keris ini pamornya memang luar biasa. Bulu kuduku seolah-olah berdiri merasakan getarannya. Keris itu pun harus menjadi milikku. Ya, pusaka Raja Mataram itu harus menjadi milikku. Kenapa kau diam, Kiai Sabalangit? Apakah kau benar-benar takut menghadapiku karena aku memegang pusaka ini? Tokoh tua yang hebat hanya di mulut saja. Tutup mulutmu, bocah dungu. Baiklah, aku akan berusaha menahan amarahku. Tapi cepat kau serahkan keris pusaka itu. Rupanya kau masih mempunyai keinginan untuk memiliki pusaka ini juga, orang tua. Jangan terlampau banyak bicara. Cepat kau serahkan keris itu, anak muda. Benda pusaka itu harus menjadi milikku. Tunggu! Tidak bisa kau memiliki benda itu begitu saja, Sabalangit. Siapapun menginginkannya. Ya, aku pun menginginkan benda itu. Anak muda, sebaiknya kau berikan saja pusaka itu kepadaku. Apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya.
asal pusaka itu jadi milikku. Oh, bukan main. Sebuah tawaran yang menggiurkan. Tapi sayang, bagaimana mungkin pusaka ini bisa dimiliki kalian semua? Sementara pusaka ini cuma satu. Jangan ada yang coba-coba memiliki pusaka itu. Kalau kalian mau selamat, akulah Sabalangit, satu-satunya orang yang berhak memilikinya. Tidak bisa, Kiai Sabalangit. Untuk memiliki keris pusaka ini, harus ada satu cara, yaitu kalian semua harus bertanding. Siapa di antara kalian yang hebat, maka dialah yang berhak memiliki pusaka ini. Baik, aku setuju. Ya, aku pun setuju dengan caramu, anak muda. Belum selesai Kameswara menyelesaikan kata-katanya, Nyai Salindris sudah melesat berhadapan dengan Poja Pradata yang berdampingan dengan Tranggana. Sementara Sabalangit hanya diam menunggu. Namun sejauh itu, tak ada seorang pendekar pun yang mau berhadapan dengannya. Begitu juga dengan kuda bandang. Sementara itu, Empu Gandring, Biku Dewa Hastu, Aryo Panumping, Ken Siwi, dan Mahesa Beranjangan telah bersiap-siap bersama Ki Ageng Pesanggaran untuk melindungi Kameswara. Rupanya 6 pendekar yang secara diam-diam ingin melindungi Kameswara tak luput dari tatapan kuda bandang. Jangan dilanjutkan dulu. Rasanya darahku sudah tidak bisa ditahan lagi untuk membunuhnya dan meminum darahnya. Lakukanlah, Sabalangit. Kalau kau memang mampu melawanku. Darah Sabalangit jadi semakin menggolak mendengar kata-kata Kameswara yang seolah-olah menganggapnya remeh. Kembali dia mundur ke belakang selangkah untuk mempersiapkan ajiannya. Tapi ketika dia akan bersiap-siap melakukan sesuatu, Ki Ageng Pesanggaran segera melangkah mendekati Kameswara. Sebentar, Sabalangit. Kanigara, apa yang ingin kau lakukan di situ? Apakah kau takut anakmu mengalami nasib yang buruk? Mundurlah, mundur. Sekarang anakmu bukan lagi pemuda yang bodoh. Bukankah kau tahu bahwa dia telah meminum air suci itu? Benar-benar memalukan kelakuanmu ini, Kanigara. Cukup, Kisanak. Kau tidak perlu tertawa dan mengejek ayahku terus. Sebaiknya tunjukkanlah siapa dirimu. Lagi pula apa untungnya menyembunyikan wajahmu di balik kain itu? Aku memang sengaja menyembunyikan wajahku di balik kain ini, anak muda. Kalau aku buka penutup ini, ayahmu pasti akan terkejut. Karena dia sudah tahu siapa aku. Ya, tapi baiklah. Kalau kau memang ingin tahu. Nah, terimalah ini. Sekalipun kecepatan pisau itu sangat cepat, tetapi rupanya gerakan Kameswara pun tak kalah cepatnya. Hanya dalam beberapa gerakan saja, pisau itu dapat ditangkap oleh Kameswara. Bagus. Hebat sekali. Itulah tanda pengenalku. Barangkali dengan melihat pisau itu kau akan tahu siapa aku. Sebuah pisau yang cukup tajam. Dan gagang pisau ini berukir paruh burung Raja Wali. Tapi sayang, aku tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kalau begitu, serahkan pisau itu pada ayahmu. Dia pasti mengenalnya. Kameswara segera menyerahkan pisau itu pada ayahnya yang berdiri tak jauh di belakangnya. Ki Ageng Pesanggaran kemudian meraih pisau yang berukir paruh burung Raja Wali itu. Ditatapnya pisau itu sesaat. Kemudian Ki Ageng Pesanggaran menoleh pada pemilik pisau itu. Melihat dari pisau yang berukir kepala burung Raja Wali ini, bahwa kau adalah kuda bandang. Iya, aku memang kuda bandang. Tetapi sebelum aku menggunakan nama itu, aku mempunyai nama lain yang telah kau kenal, Kanigara.
Siapa kau sebenarnya? Bicaralah secara jelas. Jangan membuatku penasaran. Aku tidak akan menjelaskannya secara langsung. Tetapi aku ingin membawa pikiranmu dulu pada peristiwa masa lalu. Wajahku sekarang telah rusak, Kanigara. Makanya aku malu menunjukkannya padamu. Juga pada kau, anak muda. Tetapi dengan mengingat bentuk pisau yang kau genggam itu, kau pasti akan tahu siapa aku. Ki Ageng segera mengernyitkan dahinya. Dia berusaha mengingat-ingat kembali peristiwa masa lalunya. Ditatapnya kembali pisau yang berada dalam genggaman tangannya itu. Tapi tiba-tiba dadanya berdebar, seolah-olah ada sesuatu yang singgah secara tiba-tiba. Nampaknya kau mulai teringat sesuatu, Kanigara. Ya, itulah pisau yang pernah menembus dada kakangku. Tentunya kau masih ingat, bukan, siapa kakangku? Dan kalau kau mau tahu lebih jelas, akulah adiknya. Bentuk pisau itu memang tidak pernah berubah ketika aku mendapatkannya. Tapi pisau yang kau genggam itu adalah pisau yang asli, yang pernah bersarang di dada kakangku. Ya, aku pun baru ingat. Melihat dari caramu melempar pisau itu, tiba-tiba saja aku teringat dengan seorang pemuda bernama Rangsang. Apakah kau pun mengenal orang itu, Buddha Bandang? Ya, dia memang muridku. Bagus sekali kalau kau sudah mengenalnya. Artinya kau akan semakin tahu sampai sejauh mana kehebatan yang kumiliki. Ya, pantas saja Rangsang mempunyai kepandaian yang sama dengan Buddha Bandang. Rupanya dia mempunyai hubungan yang kuat. Nah, Kanigara, kalau kau sekarang sudah mengenal siapa aku, sekarang suruh anakmu menyerahkan pusaka itu padaku. Atau aku akan membongkar rahasia yang selama ini kusimpan. Mendengar ancaman kuda Bandang, hati Ki Ageng Pesanggaran jadi berdebar hebat. Setelah beberapa saat dia menatap kuda Bandang, kemudian Ki Ageng Pesanggaran menoleh ke arah Mahesa Beranjangan yang berdiri di samping Kansiwi Naraswari. Kembali hati Ki Ageng Pesanggaran berdebar, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan setelah menatap anaknya yang satu ini. Bagaimana, Kanigara? Pilihlah salah satu. Kau mau membujuk anakmu untuk menyerahkan keris pusaka itu, atau aku akan membongkar semua rahasia yang kusimpan selama ini? Cukup! Hentikan persoalan busuk kalian. Siapapun orangnya tidak berhak memiliki keris pusaka itu selain aku. Lucu sekali. Kalian semua memperebutkan pusaka yang sedang digenggam orang lain. Apakah kalian semua tidak berpikir bahwa pusaka ini sudah jadi milikku? Siapapun orangnya yang menginginkan keris pusaka ini, aku akan mempertahankannya. Dan tidak akan kubiarkan orang lain memilikinya. Keparat! Rupanya kau benar-benar ingin mencari mati, bocah sial. Buddha Bandang, menyingkirlah dari tempat ini. Yang sedang kita perebutkan adalah pusaka itu, bukan cerita-cerita yang tidak karuan. Aku mengerti, Sabalangit. Tetapi bukankah kita mempunyai cara-cara tersendiri untuk memiliki pusaka itu? Nah, jadi aku harap kau jangan mencegahku. Kurang ajar. Rupanya kau pun ingin mencari perkara denganku, Buddha Bandang. Tenanglah sedikit.
ini bukan saatnya kita berbaku hantam. Yang sedang kita persoalkan adalah masalah keris yang digenggam anak muda itu. Aku harap kau bisa lebih bijaksana memilih waktu yang tepat. Terlalu bertele-tele. Semakin panjang kau bicara, maka semakin membuang-buang waktu. Dan itu lebih memuakan daripada persoalan yang kita hadapi. Tenanglah, dan usahakan untuk sedikit bersikap sabar. Bagaimana Kanigara? Apakah kau sudah memikirkan mana yang terbaik untuk kau lakukan? Atau kau akan tetap berdiam diri seperti itu? Sudahlah Kuda Bandang. Kau jangan membuat ayahku jadi tegang karena ulahmu yang memuakkan ini. Kau tidak tahu persoalannya, anak muda. Makanya lebih baik kau diam saja. Atau kau serahkan saja pusaka itu padaku. Dengan begitu aku akan diam dan tidak mempersoalkan masalah ayahmu lagi. Ada persoalan apa sebenarnya antara kau dan ayahku? Ya, tanyakan saja pada ayahmu. Barangkali ia akan menjelaskannya padamu. Kameswara menoleh pada ayahnya yang masih berdiri tak jauh di belakangnya. Dia sebenarnya ingin menanyakan apa maksud kata-kata Kuda Bandang. Tetapi karena melihat Ki Ageng Pesanggaran hanya diam saja, Kameswara pun segera mengurungkan niatnya. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.